Purbolinggo datang ke sini minta syafaat saya, belum tentu saya bisa nyapati, apalagi orang sudah mati, Pak. Mungkin kita masih punya banyak leluhur yang sekarang masih melakukan pertapa. Masih banyak orang-orang Jawa ini yang tiba-tiba semedi di tepi gunung. Di pantai. Iya, natanya juga sehat, alamnya juga damai, gitu. Nah kalau menceritakan tentang itu, waktu bersembunyi di gua aja kok di situ ditunggu katak sama apa itu? Kalau monggo apa itu? Laba-laba. Coba, apakah begitu rendahnya seorang nabi itu sampai yang menjaga aja laba-laba dan katak? Coba. Makanya sebenarnya orang yang menista agama adalah orang yang beragama itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa nabi adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Lah yang menyampaikan Al-Quran itu siapa? Coba. Apakah malaikat langsung menyampaikan ke umat, tulis, nabimu gak bisa menulis, apa kira-kira begitu? Dari ajaran itu saja sudah kelihatan bahwa itu ada penista agama. Tidak mengakui bahwa nabinya itu orang jenius. Nabinya itu orang yang hebat. Coba. Hanya seorang hamba yang dipilih lahir dari rahim Siti Aminah, yang bapaknya Sayyid Abdullah, dengan menyampaikan ajaran itu sampai menjadi dianut beberapa negara. Coba. Nah kok nabinya dihina-hina sendiri? Coba. Tapi kalau sudah ngomongkan tentang Allah itu begini-begini, ngomongnya sudah penistaan agama, nggak sesuai dengan ajaran di sana. Apakah ajaran itu sama dari sana semua? Pertanyaannya, apakah kita itu nggak boleh punya ajaran sendiri? Bahkan orang-orang yang sering membuat kerusakan itu orang-orang beragama, apakah orang-orang berkapitayan? Apa pernah orang berkapitayan itu bakar masjid? Enggak pernah. Belum dengar. Enggak pernah toh? Iya. Tapi orang-orang beragama menghancurkan warung kan biasa. Itu pun pakai nama-nama Tuhannya. Coba. Nama jihad. Ini juga ramai Pak nanti bakalnya. Tapi ya silakan, memang harus begini kok. Supaya apa? Supaya kita tuh waras. Karena kita itu kebanyakan tidak waras Pak. Gitu loh. Kita obati seperti ini supaya waras. Gini kok orang waras ben tambah nemen gendenge. Monggo. Ada lagi? Masih ada yang ditanyakan? Monggo. Masih. Itu untuk apa? Agar kita cepat dalam meditasi. Oh ya, supaya kita dapat meditasi ya. Supaya kita itu cepat untuk mencapai tujuan meditasi. Meditasi kan cuma sarana toh, Pak. Iya. Ya, artinya bagaimana kalau kita tuh melihat alam ini sudah nggak bisa menemukan, maka dengan hening, henung, artinya menyendiri, dengan membaca mantra-mantra, dengan mencari tempat yang gelap, dan lain sebagainya. Tadi kan sudah saya sampaikan, sebenarnya itu kan untuk membuka mata batin kita, supaya kita tuh menyentuh ke rasa. Gitu loh. Tapi sudah melakukan itu kok hatinya ini tidak tersentuh sama sekali, rasanya tidak hidup sama sekali. Percuma. Gitu loh. Mendingan kita itu menebar biji jagung atau padi, nanti dimakan burung. Setelah itu burung itu kenyang, dan burung itu nanti bertelur. Setelah bertelur nanti akan melahirkan anak, menetaskan anak, dan anaknya nanti mungkin warnanya ada sedikit yang berbeda dengan induknya. Dan setelah itu kita yang tadinya melihat burung satu akhirnya melihat burung banyak, akan ada ketenteraman di hati. Bukankah itu juga salah satu metode supaya kita itu berspirit yang benar? Iya, Pak. Dan hanya biji jagung atau biji padi, kita itu menyumbang kehidupan burung itu. Dan burung itu setelah diberi makan oleh kita,
burung itu juga nggak pernah bingung atau alhamdulillah Pak Yusro penjenengan sudah memberi jagung saya, nggak pernah. Dia setelah makan itu menikmati hidupnya lagi untuk mengembangbiakkan keturunannya. Nah yang ruwet kan kita ini. Kita memberi tapi nggak ikhlas karena orang ini butuh, tapi nanti doakan ya saya umur panjang, nanti doakan ya saya kaya. Lah kenapa memberi kok bingung kepengen umur panjang dan kaya itu loh? Supaya kita selamat. Nah apa tanpa didoakan orang itu kita nggak selamat? Ya, berarti kan ingkar janji ya. Ya otak manusia itu loh yang paling ngeres di dunia. Gitu loh. Nah mbok kita itu sudah. Kita bisa memberi ya kita berikan. Kan lumayan kita nanti bisa membantu kehidupan orang lain. Nah membantu kehidupan orang lain artinya kita membantu pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Gimana, masuk akal? Atau malah membuntoni akal? Enggak masuk akal sekali, Mbak. Nah, makanya saya mengajarkan seperti itu Pak. Karena saya itu orang Jawa, makanya saya sampaikan juga orang Jawa. Lah selain Jawa kok kontras, ya silakan karena otaknya masih ngeres. Nah kita itu kepengen punya otak yang waras. Iya. Gitu loh. Supaya kita tuh melakukan apa saja tidak tendensi dengan pahala tentang ya kita nanti di sananya akan mendapatkan begini. Kalau membicarakan di sana Pak, orang yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, ini belum ada yang memberi kabar kembali di sini. Belum ada kok. Oh ternyata waktu dulu saya itu memberikan tanah saya, ternyata saya benar di sana tuh mendapatkan tempat yang ini. Bahkan ada orang yang ngomong pernah mati, hidup lagi, akhirnya menceritakan waktu kematian. Kalau mati nggak begitu, nggak akan ada kembali. Kalau memang mati itu bisa kembali, Nabi mestinya yang pantas mati terus hidup kembali. Lalu kita nggak Nabi, nggak wali kok ngomong kita pernah mati terus kembali lagi menyampaikan kamu itu lo siapa? Sulapan Pak itu. Namanya mati ya sudah mati. Wali itu juga nggak ada cerita wali itu mati terus hidup lagi. Iya. Bahkan diceritakan di Sunan Ngampel namanya Mbah Bolong itu tempat kuburannya 7. Ini pun saksi hidup sampai sekarang nggak ada loh Pak. Tapi karena itu perjalanan masa lalu ya sudah kita disuruh untuk percaya saja. Memang buktinya ada kuburan 7. Lah yang dipermasalahkan sekarang ternyata kuburan-kuburan yang ada di sini yang sudah kita percaya itu ternyata kuburan buatan. Gitu loh. Sekarang kan sudah marak. Bahkan orang yang sudah nggak jelas karena ini untuk untuk menipu otak kita, nisannya dicabut diganti nisan yang ditulisi dari tulisan orang lain. Terus akhirnya kita datang ke sana, kita merunduk-runduk menghormati. Lah ya kalau orang yang dimakamkan itu, kalau enggak Nganggur. lah wong yang hidup saja jenengan dari tadi mana tadi? Purbolinggo datang ke sini minta syafaat saya, belum tentu saya bisa nyafaati, apalagi orang sudah mati, Pak. Maka ziarah itu tujuannya bukan mencari syafaat. Ziarah artinya itu supaya kita tuh paham bahwa orang ini yang dulu diceritakan kuat, orang ini yang diceritakan pandai. Kalau sudah mati terbujur, kaku dan dikasih nisan 2. Mengingatkan pada kita yang masih hidup, maka hormatilah bapak dan ibumu. Supaya kamu mempunyai nama harum seperti orang mati ini. Gitu. Lah ke orang saya sudah mati kita datang merunduk-runduk. Coba di situ tiba-tiba ada permintaan pulangnya saya habis dari sana. Mudah-mudahan dapat syafaatnya. Mudah-mudahan. Nah, iya. Nisannya itu Pak, kalau nggak kita bangun, nggak kita cat, orangnya nggak bisa ngecat sendiri kok. Iya. Pakai cungkup itu, kalau nggak ada yang hidup yang buatkan cungkup, orangnya nggak bisa bikin cungkup kok. Nah ini kan butuh kewarasan yang luar biasa. Nah kebanyakan orang yang datang seperti itu di situ nyanyi. Bahkan saya itu kadang-kadang miris itu gini Pak. Kita itu berdoa lagi kusuk-kusuknya orang yang lagi datang. Terus tiba-tiba gembor-gembor. Coba. Iya. Terus membaca doa-doa itu dengan ngeden-ngeden. Pakai toa. Nah saya itu kadang-kadang begini. Seandainya yang dimakamkan dan
dikubur di situ itu seandainya hidup, apa gak bikin dia tuh bangun? Coba. Nah kalau bangun karena dia orang sakti apa kayak tapu sitok-sitok. Bersihin Gitu loh. Padahal tuntunannya Allah dzikrillah illa tatmainul qulub. Tapi apa yang dikerjakan orang-orang sekarang? Kan malah mending sekarang sudah dilarang nggak pakai speaker, dulu malah pakai corong toh. mengganggu apa namanya peziarah. Nah di situ dikatakan di situ bukan mati, di situ pesarean. Pesarean adalah tempat tidur. Nah orangnya tidur nanti kalau berbeken. Tangi Pak. Coba. Nah itulah yang saya maksud, kita itu supaya waras. Nah orang-orang seperti itu mungkin kurang waras Pak. Makanya kita yang sudah waras, mari kita apa itu? Mari kita pertahankan kewarasan kita. Saya juga ahli ziarah Pak. Bahkan setiap malam Jumat kalau ada waktu dan longgar saya mesti datang ziarah. Tapi saya ziarah itu mengambil hikmah dari orang yang dimakamkan di situ Pak. Yang konon dulu kondangnya seperti apa, yang konon dulunya dia putra raja, yang konon dulunya dia orang sakti, orang yang Mondroguno. Tapi begitu sudah mati begini, untung-untungan dia itu ditempatkan di tempat yang tinggi dan di sinar lampu yang terang. Lah kita yang nggak punya perilaku seperti itu, di saat kita mati, ada kuburan yang gelap, kita ditaruh di pojok sana, di bawah pohon barongan. Siapa yang mau mendatangi? Coba. Kalau nggak kita hidup ini melakukan hal yang baik dulu, apa yang mau dikenang orang? Jadi kita ziarah itu sebenarnya mengenang perbuatan masa hidup. Kalau sudah mati, yo mati Pak. Gitu loh. Makanya kalau datang di situ nggak usah kita tuh merunduk, biasa saja, wong itu orang mati. Ya ini nanti juga ada yang protes lagi mesti Pak. Ya. Bagi siapa? Ya bagi orang yang dapat manfaat dari orang mati itu tadi. Masalahnya kalau ini dimani orang-orang yang dengarkan, nanti kuburan itu sepi loh Pak. Orang-orang jual pakaian tuh nggak laku loh malah. Nah, mumpung ada kesempatan itu dan meraih keuntungan dari itu, maka ini dibungkus dengan ucapan kalau ini begini, kalau datang ke sini bisa begini, begitu. Propaganda. Nah, dari dulu Pak, agama pun seperti itu. Makanya orang beragama itu banyak yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhannya, tapi masih sibuk mencari Tuhan. Karena jarang orang yang mengerjakan bahwa kita sudah bersama Tuhan. Tapi orang yang menyampaikan mesti Tuhan itu di atas. Nah pertanyaannya, kenapa waktu sujud kok gak dangak, kok kita sungkem ke bumi? Nah di situ tempat. Itu berarti kan kita itu bokongi Tuhan. Iya. Tapi kalau ditanya menghadap Tuhan, ini lah kebangetan tuh Pak. Wah ini malah makin parah loh. Oke Sal. Udah habis baterai. Ini Pak ada satu lagi Pak. Yeah. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Nanti bisa dilanjutkan Mas Faisal. Nah ini masih mengganjal dalam pikiran saya. Yeah. Tadi Pak Darno sempat menyinggung bahwa roh itu kan tidak merasakan apa-apa Pak ya. Yeah. Nah ketika orang merasa berbuat dosa, Yeah. merasa terkena karma, itu bagaimana? Sedangkan kan kita tahu bahwa jasad tanpa roh itu nggak bisa apa-apain. Ya, monggo Pak. Nah yang kena karma dan yang mendapatkan dosa itu jasad. Karena itu perbuatan jasad bukan perbuatan roh. Di saat kita memegang senter, yang salah baterainya, apakah sinarnya senter itu yang mengenai mata orang? Yang dipisui ya baterainya, apakah sinarnya itu? Nah itulah yang dinamakan Nur Muhammad. Maka dari tadi Nur Muhammad itu perbuatan kita, cermin dari perbuatan. Itu baterainya nggak ada masalah. Paling kalau dibuat nyenter terus paling cuma hangat. Tapi hangatnya baterai nggak mengaruhi setrum yang dikandungnya. Tapi komponen yang dibuat nyenter mungkin kena dopnya, mungkin kena box dari pembungkus senter itu tadi. Ya mudah ngono masa saya bingung Mas.
Masa di saat ada orang kena senter, oh kurang ajar baterai kok. Masa gitu. Tapi kurang ajar sopo bang sing nyenter kan itu. Jelas toh, gamblang toh, Gamblang. mudah toh. Iya. Berarti yang kena karma, yang kena dosa itu jasad kita. Kalau rohnya tenang saja, karena roh adalah Tuhan. Udah, tutup langsung ya. Hmm. Ya, mungkin Mbah untuk pertemuan kali ini karena durasi terbatas juga. Iya. Nanti pastilah kita itu selalu bakal gitu kan, selalu menggali lagi apapun itu tentang Jawa gitu. Iya. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Iya, Mbah. sama-sama juga terima kasih Pak Yusro yang jauh-jauh dari Purbalingga datang ke sini. Ya mungkin apa tujuannya saya belum tahu ya. Tapi sedikit tadi sudah ada pertanyaan ya. Mungkin arahnya juga ke situ ya. Terima kasih Pak Yusro ya atas kedatangannya. Ya, dan kita cukupkan sampai sekian. Ya barangkali ada yang berseberangan. Ya itulah pedoman orang Jawa. Bagi yang setuju, mungkin rasanya sudah mulai terbuka. Maka baik yang kontras maupun yang pro, selalu kami doakan rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Ayo.